Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu kepada Allah SWT agar kita dapat dimudahkan dalam pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar menentukan kesimpulan di dalam teks bacaan. Apa sebenarnya kesimpulan ya? Anak-anak, yang perlu kita ketahui, apa perbedaan kesimpulan dengan rangkuman? Ya. Nah, kesimpulan pengertiannya adalah pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi, berupa fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Nah, di sini ada dua contoh. Bacalah teks berikut. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan otak, baik cara yang sederhana atau cara yang agak sulit. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan otak adalah dengan menjauhi diri dari merokok dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, narkoba. Hal ini dikarenakan kedua bahan tersebut akan merusak fungsi-fungsi kerja otak. Apa kesimpulan isi paragraf tersebut? Nah, setelah kita pahami isi dari bacaan tersebut, kesimpulannya adalah jauhi rokok dan narkoba agar otak kita tetap sehat. Nah, ini jadi tanggapan akhir dari suatu bacaan, yaitu disebut dengan kesimpulan. Tidak perlu berdasarkan urutan ya, ini tanggapan akhir saja. Kita lanjut. Nah, apa simpulan? Nah, simpulan adalah pendapat akhir dari suatu uraian berupa fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan pendapat suatu objek. Nah, dalam apa KBBI? Nah, KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penjelasan tentang kesimpulan adalah pendapat akhir yang berdasarkan uraian sebelumnya. Nah, dua, keputusan yang beroleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Nah, berdasarkan uraian tersebut, penentuan kesimpulan dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan informasi yang merupakan kata kunci pada teks atau pada paragraf. Dua, menentukan kata umum dari informasi dalam paragraf sebagai pendapat akhir. Yang ketiga, memberikan alasan pendapat tersebut jika diperlukan. Nah, itu tentang kesimpulan. Dan berikutnya apa rangkuman? Rangkuman adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang menjadi bentuk yang singkat dan efektif. Rangkuman disebut juga ringkasan karena dapat berupa ringkasan sebuah buku, bab, artikel, atau paragraf. Fungsi rangkuman adalah untuk lebih mudah memahami, mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Ciri-ciri rangkuman atau ringkasan adalah: satu, inti tidak menunjukkan urutan dasar karangan. Dua, kerangka dasar masih tampak jelas. Tiga, memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas. Empat, tujuannya untuk memangkas gagasan. Itu yang disebut dengan rangkuman. Nah, di sini ada baca ya. Baca paragraf berikut dengan seksama. Nah, ular, biawak, cicak, dan sebagainya termasuk jenis binatang melata seperti jenis binatang lainnya. Binatang-binatang tersebut memerlukan air, begitu juga tumbuh-tumbuhan, misalnya mawar, kelapa, atau sawo. Manusia juga memerlukan air. Manusia, tumbuh-tumbuhan, dan binatang sangat memerlukan air. Simpulan paragraf tersebut adalah, adalah semua makhluk hidup memerlukan air. Itu kesimpulan.
yang B ya. Nah, kita lanjut. Nah, berikutnya ya. Berikutnya. Nah, ini. Nah, cermati paragraf berikut dengan seksama. Daging hewan berkaki 4 seperti kambing memicu munculnya penyakit hipertensi, terutama bagi yang suka makan berlebihan, seperti yang gemar makanan asin atau yang banyak mengandung garam. Selain itu akan memberi kesempatan penyakit hipertensi mudah timbul padanya, serta ada kalanya penyakit hipertensi disebabkan oleh faktor keturunan. Simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, nah, yang A, penyebab hipertensi harus dihindari melalui pola makan sehari-hari. Nah, itu bukan pendapat akhir. Yang B, makanan berlemak dan banyak mengandung garam berbahaya. Memang betul ya, tapi bukan tanggapan terakhir. Nah, yang C, penyebab hipertensi adalah pola makan dan faktor keturunan. Nah, ini yang kuncinya, yang umumnya ini. Jadi pola makan dan keturunan. Dan jawabannya itu yang C pilihannya, bukan yang D. Sedangkan yang D, banyak hal yang dapat menyebabkan munculnya hipertensi. Betul, banyak hal, tetapi di dalam paragraf tersebut kata kuncinya adalah pola makan atau keturunan. Jadi kesimpulan dari paragraf tersebut adalah penyebab hipertensi adalah pola makan dan faktor keturunan. Nah, jadi perbedaan kesimpulan dengan rangkuman itu adalah, nah kalau kesimpulan di sini adalah pendapat akhir dari suatu uraian berupa fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan pendapat suatu objek tidak berdasarkan urutannya. Nah, dalam KBB ini adalah, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, penjelasan tentang kesimpulan adalah pendapat akhir yang berdasarkan uraian sebelumnya. 2. Keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Berdasarkan uraian tersebut, penentuan kesimpulan dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Pertama, menentukan informasi yang merupakan kata kunci pada teks tersebut. 2. Menentukan kata umum dari informasi dalam paragraf sebagai pendapat akhir. Yang ketiga, memberikan alasan pendapat tersebut jika diperlukan. Sedangkan rangkuman adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang menjadi bentuk yang singkat dan efektif dengan berdasarkan urutannya. Rangkuman disebut juga ringkasan karena dapat berupa ringkasan sebuah buku, bab, artikel, atau paragraf. Yang urutannya ini harus selalu berurut ya, dari yang pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya. Nah, kemudian fungsinya apa rangkuman? Fungsinya adalah untuk lebih mudah memahami atau mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Ciri-ciri rangkuman atau ringkasan adalah: 1. Inti tidak meninggalkan urutan dasar karangan. Nah, itu intinya. Yang kedua, kerangka dasar masih tampak jelas. Yang ketiga, memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas. Yang keempat, tujuannya untuk memangkas gagasan dengan lebih mudah memahaminya. Itu sebenarnya. Nah, anak-anak, demikian yang dapat Bapak sampaikan tentang materi kesimpulan ya dalam sebuah paragraf, dan untuk selanjutnya kalian dapat mengerjakan latihan pada lembar yang berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja anak-anak pada lembar berikutnya ya.